Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, tuan guruku, bunda guruku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semulakan, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya menjadikan dua bola mata untuk kita, dua buah telinga untuk kita. Kemudian ada hati pada kita. Kemudian apa tugas dua bola mata ini? Tugas dua bola mata ini untuk melihat apa? Melihat keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya untuk melihat af'al Allah pada alam semesta. Itu tugas bola mata kita di dunia ini, di alam penyaksian ini. Tugasnya untuk melihat, bukan untuk melihat sesuatu perkara-perkara makhluk, perkara yang sia-sia. Apakah mata kita ini bisa melihat daripada perkara-perkara yang tidak terlihat mata? Bisa, ketika mata hati kita telah terbuka sehingga mata zuhir kita ikut melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat af'al Allah, melihat asma Allah, melihat sifat Allah, melihat zat Allah. Tentunya melihat dengan jelas, terang, dengan mata, ketika persyaratannya mata hati kita tidaklah buta. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita pendengaran, kedua pendengaran telinga ini untuk mendengar kalam-kalam daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk mendengar kalam-kalam daripada makhluk. Lantas bagaimana kita bisa mendengarkan kalam Allah sementara kita ini sehari-hari bekerja, kita ini sehari-hari kesana kemari, bahkan tidak ada waktu untuk berdiam diri. Ketahuilah saudara-saudara, kita semua bisa mendengar. Hakikatnya Allah Ta'ala juga yang mendengarkan. Artinya secara syariat kita semua bisa mendengarkan kalam-kalam Allah, baik itu dalam kalam apapun sebenarnya. Tapi dengan syarat, syariatnya mendengarnya dengan telinga, tapi dengan syaratnya telinga batin kita ini tidak ada lagi hijab. Artinya tembus pandang telinga batin kita ini, kemudian terpantul tajalli kepada telinga zahir kita, sehingga bisa mendengar segala ucapan-ucapan daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka secara syariatnya kalam-kalam makhluk yang didengarkan, entah itu a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, kaki, ku dan sebagainya, baik itu dia menyanyi, baik itu dia baca Al-Quran, baik itu dalam apapun, baik itu dalam berkata keseharian, itu kalau orang paham tembus pandangan telinga batinnya, maka dia akan menyaksikan, dia akan mendengar kalam-kalam Allah, baik itu kalam hatinya, kalam pikirannya. Dia esakan semua itu, dia leburkan semua itu, tidak ada lagi dalam pandangan pendengarannya itu pendengaran makhluk selain daripada kalam Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang seperti ini sudah terbuka daripada hijab pandangannya, sudah terbuka daripada hijab pendengarannya. Nah, itulah orang-orang yang ahlul mukasyafah. Tentunya dengan berbagai laku-laku prihatin, laku-laku mujahadah, ataupun tarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jazbah, atau ditarik langsung di mukasyafah, sehingga tembus pandang pendengarannya, penglihatannya. Itu gunanya pendengaran, gunanya penglihatan. Terus gunanya hati itu apa? Tugasnya hati yang sebenarnya itu apa? Nah, di sini ada hati jasmani, ada hati ruhani, ada hati nurani, ada hati rabbaniyah. Tentunya yang perlu kita betul-betulkan selama ini harus langsung ke pusat, yaitu membuka sir hati rabbaniyah itu, hati yang paling dalam, sehingga dapat menembus semua alam-alam yang menghijab daripada
Allah Subhanahu wa taala. Alam nasut menghijab kepada Allah. Alam malki menghijab kepada Allah. Alam malakut menghijab juga kepada Allah. Alam jabarut, alam lahut menghijab kepada Allah, kecuali alam hahut. Maka hadirin semulakan, bagaimana caranya untuk mengaktifkan itu semua? Perlu mujahadah, perlu thariqah, perlu jalan. Kecuali jalur yang jazbah tadi, tarikan. Jadi ada dua jalur, kita ketahui jalur tauhid dengan jalur nur, pilihlah salah satu. Meskipun kita berjalur, berthariqah, berkendaraan dan sebagainya, pahamilah bahwa itu semua adalah bukan karena jalurnya, bukan karena thariqahnya. Bukan berarti bukan karena thariqahnya, bukan karena jalurnya terus kita tidak mau lagi berthariqah. Oh, itu kita namanya itu sombong. Oh, sudah kok, sudah begini kok, sudah begitu. Oh, itu namanya jabariyah. Oh, ini gara-gara amalan saya. Oh, ini gara-gara thariqah saya. Seandainya saya tidak berthariqah ini, saya tidak akan sampai ini. Oh, ini Mu'tazilah. Nah, bagaimana ahlul mukasyafah? Dia tetap berthariqah secara syariatnya, tetapi hakikatnya dia tidak mengandalkan daripada thariqah. Jadi itu tadi, kembali lagi tadi. Maka hati surabbaniyah ini ketika sudah aktif, maka hati nurani bersih, hati ruhani bersih, hati jasmani bersih. Maka ketika hati si Rabbani ini sudah bersih, maka terbukalah rahasia-rahasia keilahian, rahasia-rahasia ketuhanan. Sehingga dia zikirnya nikmat, dia punya mendirikan sholatnya nikmat, dia baca Qur'annya nikmat, dia sebut-sebut sholawat nikmat, semuanya nikmat. Di dalam ilmu-ilmu syariat-syariat yang dia kerjakan, nikmat, senikmat-nikmatnya. Kemudian kita patut berhati-hati kepada orang alim ulama yang mengatakan dirinya ulama, syekh, ustadz, kiai, atau apapun namanya, menjelaskan tentang Allah tapi tidak paham kepada Allah, berbicara tentang Allah tapi tidak tahu siapa Allah sebenarnya. Inilah orang ulama-ulama penipu sebenarnya, menipu daripada dirinya sendiri, menipu umat, menyesatkan dirinya sendiri. Kemana-mana dia sesatkan orang, tapi ternyata diri kita sendiri yang sesat karena tidak memahami apa yang kita ucapkan, apa yang terlontarkan dari mulut, sehingga dia berbicara dia dengan keakuannya dia, sehingga dia melihat dengan keakuan dia, sehingga dia mendengar dengan pendengaran dia. Maka inilah ulama-ulama su'u sebenarnya. Tapi jangan berarti ketika ada seperti itu ditolak semua perkalam-kalamnya, kata-katanya. Jadi kalau orang-orang ahlul mukasyafah, siapapun orangnya, dia pandang bukan lagi orangnya, tapi kalam yang dilontarkannya. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di hadapannya, af'alnya, asmanya, sifatnya, zatnya, hanya itu yang dipandang kesehari-hariannya, bahkan pada dirinya, bahkan kepada syariatnya orang-orang atau pada alam semesta. Tidak dipandangnya lagi alam semesta, tidak dipandangnya lagi orang-orang itu. Yang dipandang adalah zat sifat asma af'al, zat sifat asma af'al Allah. Sehingga itu tadi, ketika orang-orang yang betul-betul mendudukkan ini secara syariat, orang-orang guru-guru yang betul-betul mendudukkan di praktek tajalli, di praktek untuk menemukan guru maha guru atau maha guru sejati yang sebenar-benar diri itu. Nah, itulah orang-orang yang sebenarnya tidak banyak ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan, kemudian bercerita dongeng-dongeng, artinya dongeng-dongeng yang dia dapatkan ternyata dia belum mendapatkannya, atau cerita-cerita yang dikalamkan, yang diceritakan ternyata dia juga masih bingung. Nah, inilah yang kata leluhur kita, guru-guru kita, para wali-wali kita mengatakan, jangan kau sembarang mencari orang-orang yang seperti itu, meskipun janggutnya sampai bawah, meskipun sorbannya seperti ban Vespa, meskipun sunnah luar biasa. Bukan menghina, tidak. Justru ini sunnah juga lebih bagus lagi, justru bagus, malah paling afdol. Cuma ketika kita hanya di pakaian saja,
hanya di perkataan saja, hanya kepintarannya saja, tapi kita tidak mampu menembus ke dalamnya, maka itulah yang sia-sia sebenarnya. Kenapa? Karena kita hari-hari munafik. Kenapa munafik? Membicarakan terus, tapi tidak tahu kemana arahnya. Lantas bagaimana caranya untuk mendapatkan kenikmatannya di dalam sholat, kenikmatannya di dalam berzikir, kenikmatannya dalam bersalawat, kenikmatannya dalam berdoa dan sebagainya, dalam bersyariat? Kenapa kok rasanya hampa? Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan menyadari betul-betul dan menyaksikan Allah itu, baik itu pada diri, baik itu pada semesta. Betul-betul menyadari. Lantas bagaimana prakteknya ketika kita belum paham, masih bingung ke sana kemari, terputar kita punya kepala dan kita baru untuk memulainya? Mesrakanlah terus, sadarilah terus, Maha Ruang, Maha Suci yang meliputi segala sesuatu, dan kita hancur tenggelam di dalamnya, kita melebur di dalamnya. Coba ini sekarang prakteknya. Coba kita sadari ada di dalam Maha Ruang, dan kitanya hancur, yang ada hanya Maha Ruang semata-mata. Nah, ini mesrakan terus kemana-mana, kemana-mana dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berzikir. Oh, digerakkan oleh Maha Ruang. Oh, diperlihatkan yang melihat Maha Ruang. Nah, semua itu dulu. Nanti ketika kalau sudah duduk di situ, nah, akunya Maha Ruang itulah yang menyaksikan segala sesuatu yang berada di dalam dirinya, termasuk Nur Muhammad, termasuk alam semesta juga, tiada lain daripada Nur Muhammad. Jadi kalau sudah duduk di aku Maha Ruang, di akunya Allah itu, maka akuannya Allah itu yang menyaksikan dalam dirinya itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nikmatlah ibadah, sehingga nikmatlah berkekalan lah. Karena kenapa? Ketika hati ini tidak tembus kepada sir Rabbaniyah, hati Rabbaniyah, ketika menjelang ajal, Pak, Bu, banyak itu kita lihat, ya, banyak ya, tidak sedikit. Ketika menjelang ajal saja 1 jam atau 1 hari sebelum ajalnya, dia cari apa? Anakku mana? Istriku mana? Tidak salah. Dalam pandangan syariat wajar. Dalam pandang hakikat, hati diisi dengan itu. Mana sawahku? Bagaimana rumahku? Bagaimana iniku, ikanku di pasar? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana kebunku? Dan lain-lainnya sebagainya. Itu semua makhluk hadirin. Ini betul-betul. Karena kenapa? Hati kita ini dipenuhi dengan makhluk. Nah, tugas hati sanubari kemudian terhancurkan kepada hati rohani, hati nurani, hati Rabbaniyah, tembus ke situ. Itu tugasnya untuk senantiasa sadar billah, untuk senantiasa sadar kepada Allah terus menerus 24 jam terus. Bagaimana diisi, tidak lalai, tidak ghaflah daripada sadar kepada Allah. Maka sadarlah kepada Maha Ruang secara terus menerus. Kemanapun berjalankah, dudukkah, berdirikah, main gitarkah, karaokeankah, mengajikah, baca Quran itu tadi, hafalankah, dan sebagainya, berzikirkah. Tenggelamlah di dalam lautan Maha Suci, Maha Ruang itu. Itulah yang bernama Allah. Jadi tidak ada lagi pandangan selain daripada Maha Ruang itu. Di dalamnya lah itu. Meleburlah ke situ bagaikan es batu menjadi air. Jadi apa bekalnya? Apa bekalnya? Prakteknya bagaimana? Yaitu tadi, sadarilah, tenggelamlah, hancurlah, leburlah kepada Maha Suci. Apakah tidak melihat Maha Suci yang tidak serupa dengan sesuatu? Maha Suci, Maha Besar, yang berdiri dengan sendirinya, yang telah sedia sebelum alam semesta ini ada. Apakah tidak melihat? Maha Suci, Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bako, kekal, tidak berubah-berubah zatnya. Zatnya tidak akan hancur selama-lamanya. Inilah zat yang bernama Allah, yang maha tunggal, yang esa. Nah, segala sesuatu akan sirna kecuali zat Allah.
Zat Allah ini tidak berubah-berubah. Ketika ada orang mengatakan bahwa Allah itu begini, Allah itu begitu, itu bukan Allah. Ketika ada cahaya mengatakan aku Allah, ludahi itu cahaya itu. Ketika ada mengatakan oh di dalam hatimu aku Allah, hati yang mana? Apakah sudah melebur kepada sir Rabbaniyah, ke tubuh kosong? Kalau belum, jangan katakan itu Allah. Itu nafsu, pikiran, anania, Fir'aun, iblis di situ semua. Tapi memang hakikatnya nafsu, iblis semuanya itu tiada lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada zat Allah. Cuma terbagi-bagi terbagi-bagi. Jadi ketika sudah bertajalli begitu, terbagi-bagi begitu, jangan ikuti. Yang diikuti itu adalah hati yang paling bening, hati yang maha bening. Bagaimana cara mengikuti hati yang bening? Beningkanlah pikiran, perasaan, leburkanlah kepada maha bening, maha suci. Bagaimana cara meleburkannya? Ya tahu dulu maha bening, tahu dulu maha suci, tahu dulu Allah itu, yang zat itu, yang bernama Allah itu. Harus paham dulu, harus menyaksikan dulu, baru melebur ke sana. Kalau tidak tahu ya bagaimana caranya? Apakah hanya dikatakan tiada daya upaya melainkan pertolongan Allah, aku serahkan diriku kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Tapi Allahnya yang mana? Bukankah kita ada syahadat, penyaksian? Apakah tidak melihat? Apa kata Allah? Muhammad, di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat? Afala tubsirun. Jadi ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tugas hati. Bagaimana menjadi bening, bagaimana hati Rabbaniyah inilah yang mengontrol keseluruhan daripada pikiran, perasaan dan rasa. Kalau hati Rabbaniyah tidak tembus, tidak bening saudara-saudara, maka cerita mati kita bisa nikmatnya ibadah, nikmatnya syariat, nikmatnya segala-galanya. Maka orang-orang seperti inilah yang calon-calon kekasih-kekasih Allah, yang diangkat derajatnya langsung daripada sebagian hamba-hambanya. Maka hadirin, senantiasalah ketika kita belum mendapatkan petunjuk dan belum bisa dan sebagainya, sadarkanlah terus sambil selawat. Selawatlah terus menerus. Selawat apa saja, perbanyaklah itu. Tapi jangan yakini bahwa kita yang berselawat. Yakinilah kesadaran nyawa itulah yang berselawat. Itu dulu terus, sehingga hati ini bisa mengontrol, bisa tembus kepada Rabbaniyah itu. Nah, barulah Rabbaniyah itulah yang mengatur segala-galanya, sehingga tidak terjadi penyimpangan ilmu-ilmu syariat, penyimpangan adab dan akhlak. Nah, tidak akan menafikan tugas-tugas yang pernah dianut oleh 124.000 anbiya, 124.000 sahabat, tidak akan 124.000 wali ataupun wali-wali sampai akhir zaman, dia tidak akan mengingkari jalan-jalan itu, karena dia sendiri sudah diangkat menjadi khalifah yang titelnya kekasih, waliullah. Jadi hadirin semuanya, mudah-mudahan itulah tadi tentang tugas-tugas daripada sebagian panca indera. Bagaimana tugas utamanya adalah hati ini mau dipulangkan kepada hati Rabbaniyah, untuk kembali kepada Rabbaniyah. Maka itu tadi senantiasalah kesadaran, karena kesadaran inilah rahasianya rahasia. Di dalam rahasia ada rahasia. Nah, rahasia itu tidak lain daripada aku, tiada lain. Maka mungkin begitu, kita dan serang mohon undur diri, tapi dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.